Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita umat Tuhan tetap terus memegang janji Tuhan sekalipun kita belum melihatnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai karena kita belum melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, jangan sampai hanya karena kita belum melihat doa-doa kita dijawab, lalu kita mulai kecewa, lalu kita mulai cari jalan pintas, dan pada parahnya saudaraku kita mulai meninggalkan Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi, karena biar bagaimanapun Alkitab sudah mencatat bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Akan banyak orang lari dari panggilan, akan banyak orang dibentuk, diproses, dan dimurnikan. Sehingga kalau kita anak-anak Tuhan tidak tertanam betul dalam firman Tuhan, maka kita akan jadi orang-orang yang lari dari panggilan, menjadi orang-orang yang kecewa dan pada akhirnya lari dari Tuhan. Tapi saya berdoa sehingga setiap umat Tuhan yang olehnya saya layani hari ini melalui program Bible and Coffee ini tetap finishing well, iya kan? Tetap bertahan sampai akhir karena kita percaya hidup kita ini ada oleh karena janji Tuhan yang pasti digenapi dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita akan ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari yang baru ini yang Tuhan jadikan buat setiap kami adalah hari yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Kami percaya ketika kami melewati hari ini, kami tidak pernah berjuang sendiri. Ada tangan Tuhan yang menopang kami, tangan Tuhan yang menuntun dan mengarahkan seluruh jalan hidup kami. Itu sebabnya kami mau dibimbing, kami mau dipimpin, kami mau diajarkan, dituntun untuk mengerti akan setiap kebenaran yang ada. Karena kami percaya kebenaran itulah yang adalah firman-Mu, itulah yang memerdekakan kami. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap kita ya secara sadar dan secara alkitabiah harusnya memiliki kerinduan untuk menjalani hidup ini dengan damai, dengan tentram, dan satu dengan yang lain ada kerukunan. Karena itu juga yang Alkitab ajarkan buat setiap kita untuk kita lakukan. Karena di dalam kerukunan kita kan merasa tenang gitu ya, nggak ada musuh. Karena pada dasarnya satu musuh itu terlalu banyak, 1000 kawan kurang, sangat-sangat sedikit. Dan ternyata itu yang Alkitab ajarkan buat setiap kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Roma pasal 15 ayat 5 dan ayat 6. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perhatikan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma dan juga buat setiap kita yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kerinduan Allah adalah mengaruniakan kerukunan kepada saudara dan saya. Sehingga ayat 6, dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kerinduan Tuhan adalah agar kita rukun. Satu dengan yang lain rukun, satu hati, satu suara untuk datang kepada Yesus Kristus. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat. Satu dengan yang lain anak-anak Tuhan hanya karena pengajaran, hanya karena beda denominasi, hanya karena beda latar belakang, ya kan, ribut satu dengan yang lain, saudara dikasih dalam Tuhan. Padahal kalau kita tahu bersama bahwa di balik kerukunan itu selalu ada berkat-berkat Tuhan. Di balik kerukunan selalu ada berkat Tuhan. Itu sebabnya iblis, si jahat, tidak mau ngelihat anak-anak Tuhan rukun. Orang tua, anak, suami, istri, kakak, adik ribut, dibuat bertengkar, dibuat berantem. Supaya apa? Supaya tidak ada berkat Tuhan. Karena jelas di balik kerukunan, di balik hidup rukun, maka ada berkat Tuhan. Sesuai dengan apa yang Mazmur katakan. Dalam Mazmur 133, 1-3. Iya kan? Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baik dan indahnya
apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Masalahnya diam bersama dengan rukun bukan suatu perkara yang mudah. Satu dan yang lain punya pendapat masing-masing. Satu dengan yang lain punya pandangan masing-masing. Satu dengan yang lain punya ego masing-masing. Padahal Alkitab sudah mengajarkan saudara-saudara diam bersama dengan rukun itu. Alangkah baiknya, alangkah indah. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab ini yang dikatakan tadi, kesanalah, kemana? Ke tempat di mana saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di balik kerukunan selalu ada berkat-berkat Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, masalahnya masih ada orang-orang anak-anak Tuhan yang ngakunya anak-anak Tuhan, itu hidupnya gak mau rukun. Kenapa sih? Saya pelajari, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang pertama, kenapa ada orang yang hidupnya gak mau rukun? Yang pertama, karena egonya masih tinggi. Masa saya lagi yang mengalah, pendeta? Saya sebagai seorang suami, saya sebagai seorang istri, saya ini sebagai orang tua, saya ini sebagai orang muda. Masa saya terus yang ngalah, saya terus yang ngalah? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak dari kita nggak mau ngalah. Ada banyak dari kita nggak mau, ya udah mengaku saja. Ya udah nggak apa-apa, kalau engkau mau menang, mau menang. Itu yang dilakukan Abraham terhadap Lot, keponakannya, disuruh memilih terlebih dahulu. Pilih, aku akan milih sisanya, nggak apa-apa. Sudah dikasih dalam Tuhan, kita mengalah karena kita tahu Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita untuk kita hidup rukun. Alkitab jelas katakan kok, sekalipun kita harus mengalami kesusahan, tapi karena kebenaran kamu akan mengalami kebahagiaan. Itu dikatakan 1 Petrus 3 ayat 14. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita umat Tuhan. Ayo, engkau yang masih egonya masih tinggi, gak mau ngalah, ya kan, gak mau mengambil sikap untuk minta maaf, sorry terlebih dahulu. Tujuannya buat satu rukun kok. Karena di balik kerukunan ada berkat-berkat Tuhan. Jadi yang saya pelajari, kenapa ada orang yang hidupnya gak mau rukun? Yang pertama, karena egonya masih tinggi. Sedangkan Alkitab jelas katakan, sudah dikasih dalam Tuhan, kita yang sudah hidup dalam Kristus, harusnya Roh Kudus kita yang dituntun oleh Roh Kudus, bukan ego kita lagi, bukan kepentingan-kepentingan kita lagi, bukan daging kita lagi. Yang kedua, kenapa ada orang yang hidupnya masih gak mau rukun? Karena memiliki hati yang bermasalah. Orang yang hatinya bermasalah, orang yang hatinya luka, akan cenderung membawa masalah. Susah untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Padahal Yesus sudah katakan orang yang membawa damai, dia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jangan ngaku anak-anak Tuhan Yesus kalau engkau tidak pernah suka membawa kedamaian. Engkau ada di sana, ribut di sana. Engkau ada di sini, engkau ribut di sini. Selalu jadi bahan pertikaian gitu loh. Ayo saya ajak setiap umat Tuhan, secara khusus yang hari ini mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita ada untuk menjadi pembawa damai. Kita ada untuk menjadi orang-orang yang tinggal dalam kerukunan. Jadi penyebab orang yang hidupnya gak mau rukun, yang kedua karena hatinya bermasalah. Engkau yang hari-hari ini masih punya sakit hati, engkau yang masih hari-hari masih punya kekecewaan, masih punya luka, engkau akan membawa kekecewaanmu, engkau akan membawa lukamu, engkau akan membawa masalah dalam hatimu itu ke tempat di mana engkau berada. Dan itu selalu akan berakhir dengan sebuah keributan. Sakit hati lagi dengan si A, luka lagi dengan si B, terus menerus itu akan terjadi seperti itu. Dan yang ketiga terakhir, kenapa ada orang yang hidupnya gak mau rukun? Karena nggak mengerti kehendak Tuhan. Saudara, Yesus secara khusus berdoa di Yohanes 17 agar ada kesatuan di dalam hidup murid-muridnya. Siapa kita yang nggak mau bersatu? Siapa kita yang nggak mau hidup rukun? Berarti kita nggak sejalan dengan apa yang Yesus sedang ajarkan. Tapi hari ini ketika kita menyadari, ketika kita mengerti bahwa kehendak Tuhan adalah kesatuan, kehendak Tuhan adalah kerukunan, ayo lakukan. Dengan demikian kita menyadari, kita mengetahui kalau itu kehendak Tuhan, saya lakukan dan saya harus buat. Tapi kalau itu bukan kehendak dan maunya Tuhan, maka saya harus jauhkan dan tidak boleh saya kerjakan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Saya berdoa sehingga setiap anak-anak Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan hari ini mendengarkan firman Tuhan, jadikan dirimu pembawa-pembawa kerukunan dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Hidup rukun, karena di balik kerukunan selalu ada berkat-berkat Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ampuni setiap kali kami menjadi orang-orang yang terkadang suka membawa keributan. Orang-orang yang sulit untuk mengalah.
orang-orang yang masih suka mementingkan diri sendiri, mementingkan ego kami. Tapi hari ini kami diingatkan firman Tuhan bahwa kerinduan Tuhan Yesus adalah selalu menjadikan setiap kami pribadi-pribadi yang harus selalu membawa kerukunan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong setiap kami. Hamba berdoa, beri kami hati yang selalu rindu menjadi pembawa damai, rindu untuk membawa kerukunan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Baik kami sebagai suami, kami sebagai seorang istri, kami sebagai orang-orang muda, kami sebagai orang tua, Tuhan mampukan kami dalam nama Yesus. Ada campur tangan Tuhan yang memberikan damai di hati setiap kami. Berkat-Mu ada atas setiap kami umat-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.